Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kembali lagi bersama saya Alwi. Dan kali ini pada tutorial kali ini kita bakalan coba buat supaya website ini tuh responsif. Nah, apa itu tampilan responsif? Nah, tampilan responsif atau web responsif itu adalah web yang tampilannya itu bisa menyesuaikan ukuran dari device atau perangkat yang kita gunakan untuk mengakses website tersebut. Nah, contohnya, misalnya di sini kita mengakses website ini di browser dan tampilannya menggunakan laptop dan tampilannya sudah oke ya, sudah bagus. Nah, coba kita preview website ini dengan menggunakan tampilan handphone. Caranya, kalian bisa coba pakai plugin dari Chrome yang namanya Mobile Simulator. Silakan kalian bisa install dulu di sini extensionnya. Nah, berhubung saya sudah install, saya bisa langsung pakai dengan cara klik ini. Nah, maka tampilannya bakalan berubah langsung ke dalam tampilan handphone. Atau ada cara lainnya, yaitu kita klik kanan, terus klik inspect. Nah, di sini kita klik yang ini, toggle device toolbar. Lalu kita ubah dimensinya menjadi iPhone 14 Pro Max. Nah, ini merupakan tampilan dari websitenya dalam sebuah device mobile. Kalau kita lihat di sini tampilannya masih jelek, eh, kurang enak lah dilihat kalau kita buka lewat HP. Nah, kita pengen supaya website ini tuh tampilannya bagus, bukan cuma di web tampilan laptop aja, tapi juga di tampilan handphone. Nah, kita bisa ngakali ini pakai CSS saja caranya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka file style.css-nya, lalu kita akan berkenalan dengan sebuah eh, elemen baru atau properti baru pada CSS, namanya adalah media screen. Nah, media screen ini berfungsi sebagai eh, style, pemisah untuk style di CSS-nya ya. Jadi misalnya kita di tampilan laptop sama tampilan HP itu kita mau menerapkan style CSS yang berbeda. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan properti yang namanya media screen. Oke, caranya gimana? Sini caranya gini, kita panggil media and screen only. Oh, sorry, saya lupa sintaksnya. Mari kita browsing dulu. CSS media screen. Nah, add media only screen and dalam kurung. Kita copy saja. Terus kita paste di sini ya. Kita kasih kurung kurawal. Nah, jadi guys, di sini untuk properti media on the screen ini, dia menerima sebuah properti lagi di dalamnya, yaitu namanya max width. Nah, apa itu max width? Max width itu yaitu properti CSS untuk menentukan batas maksimal panjang dari batas maksimal lebarnya yang mau kita terapkan. Nah, misalnya kita kasih max width-nya itu 800 pixel. Berarti apapun style CSS yang kita tulis di sini itu hanya akan berfungsi pada website kita kalau misalnya ukuran layarnya itu cuma
sama dengan atau kurang dari 800 pixel, guys. Jadi misalnya kalau kita pakai mungkin misalnya kalau kita mengakses website kita pakai layar yang lebarnya itu lebih dari 800 pixel, otomatis style yang di dalam sini itu tidak akan terpakai, guys. Nah, kita buat contoh sederhana dulu aja. Misalnya kita pengen supaya eh, nah, kita pengen supaya ketika di tampilan mobile itu teks yang ini, title ini, itu ukurannya lebih kecil, guys. Nah, caranya gimana? Kita tulis di sini style untuk teks tersebut. Kita copy dulu dari yang atas. Ini, Ctrl C. Nah, lalu kita paste di dalam sini. Ctrl V. Lalu kita hapus properti yang kita nggak pakai. Nah, kita sisain properti font size untuk merubah ukuran fontnya. Lalu kita bikin ukuran fontnya menjadi 24 pixel. Nah, coba kita lihat hasilnya. Oke. Atau mungkin ini ya, 14 pixel. Oh, sorry. Ini untuk premium course. Bukan yang header utama. Oke, kita salah mengcopy style CSS-nya. Harusnya itu ini yang kita copy. Oke, kita paste ulang di sini. Nah, kita hapus semuanya dulu. Kecuali yang font size-nya. Lalu kita ubah menjadi 32 pixel. Oke, kita lihat di sana. Nah, otomatis teksnya akan mengecil. Contoh lainnya, misalnya kita di sini kalau misalnya ukurannya kurang dari atau sama dengan 800 pixel ukuran layarnya, kita pengen ubah warna teksnya menjadi biru ya. Misalnya color, kita copy dari biru yang ini, type ini, paste. Oke. Di sini teksnya berubah warna biru ini, tapi ketika kita coba balikin ukuran layar yang menjadi normal, teksnya tetap menjadi putih. Nah, jadi seperti itu contoh kegunaan dari media screen. Oke. Kita bisa coba mulai untuk merapikan tampilan mobilenya melalui media screen tersebut. Bentar guys, kita ngopi dulu ya. Satu seruputan kopi hitam. Mantap betul. Oke, lanjut. Kita copy ulang untuk style yang ada di tampilan yang ini, tampilan desktop. Kita paste ulang. Kita pengen rubah apanya dulu nih guys. Paddingnya mungkin ya. Paddingnya mungkin kita ubah jadi 3 aja. Ini juga 3. Ini nggak kepake karena udah kita deklarasiin di style yang atas. Lalu yang ingin kita timpa itu ini aja. Jadi mungkin 24 aja, 24 pixel. Kita lihat hasilnya. Oke, mungkin kekecilan ya. 32 mungkin ya. Oke, ini udah lumayan oke. Kita coba kecilin ukuran teksnya. Kita cari teksnya ada di sini. Nah, ini kita copy.
kita paste di sini. Nah, kita ubah ukurannya jadi 16 pixel. Apakah kekecilan, guys? Kayaknya kekecilan ya. Mungkin di 20 pixel kali. Oke, segini cukup. Dan untuk ininya mungkin 26 nggak bisa ya. Nah, segini oke sih, guys. Tinggal kita kecilin deskripsinya sama ukuran buttonnya. Oke, kita cari stylenya. Nah, ini style untuk yang deskripsi dan style untuk button ada di sini. Kita copy semuanya dulu, pastekan ulang. Nah, terus kita mulai dari ini dulu. Kita ubah ukurannya jadi 16 pixel aja. Lihat hasilnya. Oke, mantap. Mantap betul. Lalu untuk ukuran buttonnya kita sesuaikan ulang. Ini kita tidak perlu ganti. Oh iya, saya lupa bilang juga, guys. Jadi eh, di media only screen ini itu misalnya kan eh, ini kan style yang kita deklarasikan di dalam ini kan hanya berlaku untuk yang di layar sekian ya. Nah, misalnya kalau nggak dideklarasiin di dalam sini, misalnya kita deklarasinya di luar dari media only screen ya, itu stylenya tetap terpakai, guys. Misalnya ini ada kita punya style footer, background colornya dibikin gelap. Nah, ini kan nggak dimasukin ke media on the screen, tapi di sini footernya tetap berwarna merah, tetap berwarna hitam. Jadi style yang kita deklarasiin di luar media only on screen itu eh, di- akan diterapkan secara global. Nah, jadi di dalam sini itu tugasnya itu hanya untuk menimpa style yang ingin kita ganti ya. Jadi kalau misalnya style globalnya udah bagus, kita tidak perlu menimpanya di dalam sini itu. Di sini tuh hanya untuk menyesuaikan misalnya style globalnya itu di device tertentu nggak sesuai gitu. Nah, kita sesuaikannya di sini gitu. Jadi seperti itu, guys. Nah, karena ini tidak perlu kita ganti karena udah sesuai di style globalnya, maka kita hapus saja. Dan di sini mungkin kita kurangi untuk marginnya jadi 16 pixel aja. Oke, cocok. Dan font size-nya 16 pixel. Padding block-nya kita kurangi juga 12, 16. Color hapus. Background color hapus, nggak perlu. Border radius-nya mungkin 12 pixel. Oke, mantap betul. Tinggal kita sesuaikan untuk yang ini statistik. Oke, kalau yang statistik ini gimana? Seperti ini ya. Nah, kurang cocok sih kalau diterapin. Tapi nggak apa-apa, kita coba atur aja. Kita ambil statistik ini, paddingnya kita kecilin aja. Jadi kita copy semua style statistik dulu aja. Nanti kita aturnya di bawah. Kita paste ulang di dalam sini. Nah, kita sesuaikan lagi. Background color kita nggak perlu ubah. Paddingnya kita mau kecilin ke setengahnya yaitu 32 pixel. Lalu displaynya udah benar flex, tapi kita mau bikin flex directionnya itu kalem. Jadi biasanya display flex itu kan buat ngarahin eh, card yang tadinya ke bawah ke samping. Nah, kalau kita pakai flag direction column itu
erase-nya dari yang tadinya ke sini, maka tetap ke bawah lagi, guys. Gitu. Nah, lihat udah kembali ke bawah. Mungkin ini PD-nya kita jadiin 0 dulu kali ya. 0. Apa yang terjadi? Oh, bukan ini penutupnya berarti. Dan width-nya kita sesuaikan with 100 FW. Oke. Oke, kita pengen copy dulu ini buat lihat yang versi webnya biar enggak terpengaruh ya. Berarti ini kita rubah dulu dari yang sini. Oke. Nah, saya mau ngasih tahu kalian sesuatu, guys. Jadi untuk ukuran width itu ada beberapa satuan yang bisa kita pakai, yaitu eh, pixel atau rem atau persen atau FW. Nah, apa itu artinya masing-masing dari ini? Nah, kalau untuk yang pixel itu maksudnya kita pakai ukuran lebar yang udah fix gitu. Misalnya 800 pixel ya ukurannya 800 pixel aja gitu, segitu aja gitu. Intinya fix gitulah untuk misalnya kita dari tampilan yang desktop ke tampilan mobile itu ukurannya tetap 800 pixel gitu. Nah, sedangkan untuk RAM saya kurang tahu ini gimana. Biasanya saya pakai tapi saya kurang paham artinya apa. Lalu untuk persen ini tuh eh, relatif ya, menyesuaikan ukuran dari device-nya. Misalnya kita bikin width-nya 50% dan kita pakai di tampilan desktop gitu. Nah, maka lebarnya akan menjadi 50% dari layar. Lalu ketika kita ubah ke tampilan mobile, lebarnya juga tetap 50% dari layar gitu. Jadi menyesuaikan ukuran layarnya terlebih dahulu, habis itu ambil 50%-nya gitu. Nah, untuk view height ini mirip-mirip seperti persen ya. Ini view height itu maksudnya view wave, FW itu maksudnya ini view weight atau view width sorry, atau eh, apa lebar yang terlihat oleh layar kita. Misalnya kita deklarasiin di sini nilainya 50 view width atau 50 fp, berarti eh, panjang yang terlihat itu bakalan 50% dari layar yang terlihat. Ini mirip-mirip seperti persentase ya guys. Tapi saya kurang tahu bedanya di mana. Biasanya itu eh, tergantung preferensi mungkin. Tapi kita mau coba ubah ukurannya di sini dari 800 pixel menjadi 100 fw biar mengikuti ukuran dari device-nya. Dan ini kita bisa coba hapus. Ini width yang ini. Kita lihat hasilnya. Oh, yang di sini ini bakalan jelek. Kalau ini tetap bagus ya. Berarti ini tetap 800 pixel aja guys. Atau mungkin pakai satuan ini aja ya. Persentase 80%. Coba lihat. Oke, masih tetap aman. Berarti ini kita hapus. Tetapin di 80%. Komen aja. Oke, ini aman. Oke. Oh, berarti benar. Benar ini. Oke, lanjut. Kita
hapus-hapusin style yang nggak mau kita timpa. Kita sesuaikan gapnya dari 12, mungkin kita rubah menjadi, oh, kita belah layarnya aja guys, pakai ini biar enak lihatnya. 12 kita ubah menjadi 6 pixel. Oke, mungkin 6 pixel aja ya. Lalu untuk iconnya kita ubah ukurannya menjadi 16 pixel aja. Iconnya rada-rada sering hilang guys, tapi nggak apa-apa, kita sesuaikan nanti aja. Untuk H3-nya kita juga bikin jadi 16 pixel. Kenapa ini iconnya hilang? Coba kita refresh, mungkin nanti lah. Size juga kita bikin jadi 16 pixel. Oh, mungkin ini kekecilan ya, 16 pixel. 24 aja, 24 pixel untuk ukuran icon dan H3-nya. Dan untuk padding topnya 3 pixel aja. Lalu kita kasih jarak ya di sini, 12 pixel. Lalu kita hapus ini. Nah, kita coba refresh websitenya. Oke, mungkin kita jadiin nyamping aja kali ya guys. Di bagian ini kita arahin stellarnya ke dalam item. Display flex. Nah, terus kita kasih teks lainnya, kita justify nya kita perbaiki. Justify content like star. Kita coba lihat dulu indeks HTML-nya. Oke, benar, harusnya ini fotografer. Jadi content like itu mungkin ya. Like item. Nah, benar, like item. Terus kita kasih spasi gap 24 pixel. Oh, jangan kasih gap, kita kasih width aja. Widthnya 30%. Oh, salah, sorry. Full FW.
Hmm, 120%, maybe. Oh, dari sini ya. Baik, 100%. Kita kasih ukuran fix aja ini. 80 pixel. Hasil kecilan berarti 150 pixel. Oke, kejauhan 110 pixel. Oke, terlihat lumayan cocok sepertinya. Ya, kita ubah font weight-nya ya. Jadi normal font weight-nya. Terus light hitam kita bikin center. Oke, sudah lumayan bagus. Kita kecilin padding-nya dulu. 24 aja. Oke, cocok. Tinggal premium course. Seperti biasa, kita copy semua dulu dari premium course. Nah, copy. Kita paste di dalam sini. Oke, kita atur dari awal dulu. Premium course ini. Paddingnya coba jadi 24 aja. Oke, background color tetap sama. Untuk kelas 1 ukurannya jadi 24 mungkin. Kita samain ke satu atas. 26 ya. Terus ini kita nggak perlu ganti. Ini juga nggak perlu ganti. Ini nggak perlu ganti. Nah, ini kita ganti ukurannya jadi font 16 pixel. Oh, kayaknya udah sesuai. Ya, udah sesuai. Lalu kita ubah displaynya menjadi flat. Terus kita ubah light itemnya, eh, flex directionnya jadi ke bawah. Flex direction column. Oke, terus kita bikin light item center. Oke, cocok. Gapnya kita ubah menjadi 16. Lalu untuk margin topnya kita menjadi 24. Oke, cocok. Nah, untuk ini kita nggak perlu ubah. Lalu untuk item kita sesuaikan paddingnya jadi 12 saja.
Oke, backgroundnya nggak perlu kita ganti. Border radius mungkin 3, dan bordernya nggak perlu kita sesuaikan. Widthnya udah benar. Terus padding cukup 6. Ukuran font dari title jadi 16 aja. Colornya tetap. Nah, untuk ini kita nggak perlu ubah kali image-nya. Nah, ukuran gambarnya kita sesuaikan lagi, jadi mungkin 16 aja. Atau kekecilannya 20 mungkin. Oke, 24. Oke, cocok 24 aja. Ini kita rubah marginnya saja untuk yang bagian bawah ini. Gue jadi 6 marginnya, 6 pixel. Oke, cocok. Sisanya kita biarkan, hapus saja. Ini untuk paragrafnya warnanya tetap sama, nggak perlu kita ganti. Terus untuk buttonnya kita sesuaikan, udah cocok sih. Font size juga udah cocok. Berarti nggak perlu kita ganti ya. Hapus. Oke, lanjut ke bagian free course. Kita bikin sama juga kayak ini. Kita copy dulu semua style dari free course, dimulai dari sini. Sampai akhir ya. Oke, paste semua dulu. Lalu kita sesuaikan lagi untuk padding as always. Kita jadiin 24. Background color nggak perlu kita rubah. Satunya menjadi 24 pixel. Font weight-nya sama text line nggak perlu kita rubah. Oke, ini nggak perlu kita rubah. Ini nggak perlu kita rubah juga. Display-nya juga kita rubah menjadi flex. Lalu untuk flex direction-nya kita rubah menjadi column. Active center kita nggak perlu. Kita ganti black hitam center. Gapnya kita kecilin jadi 16 saja. Terus margin top juga 24. Oke, apakah sama? Oke, benar. Ini kita nggak perlu. Oke, ini border radiusnya mungkin kita jadiin juga. Sisanya kita nggak perlu ubah. Background colornya juga termasuk nggak perlu juga. Dan ukuran gambarnya 100% ya. Oke lah, masih oke. Biarin. Kita nggak perlu kita rubah ini. Nah, ini mungkin ya kita rubah marginnya dari 12 menjadi 6. Kecilan enggak ya? Oke, mungkin biarin aja ya. Jadi nggak perlu kita rubah ini. Ini juga nggak perlu kita rubah. Padding ini kita rubah. Nggak perlu deh kalau ini. Oke, ke part terakhir yaitu tentang saya. Kalau kita lihat di sini tentang saya ini tuh berbentuk ke bawah pasti. Nah, benar kan? Oke, kita sesuaikan aja langsung.
Nah, ini kita copy dari awal sampai akhir. Oke, paste di paling bawah. Kita sesuaikan. Paddingnya jadi 24. Background color nggak perlu kita ubah. Dan untuk ukuran font jadi 24. Yang lainnya nggak perlu kita rubah. Ini juga nggak perlu dirubah. Dan untuk yang ini kita rubah flex direction aja. Flex direction, column, yang lainnya hapus. Hapus. Nah, untuk gapsnya kita sesuaikan ulang mungkin jadi 16 24 pixel ya, atau 16 pixel aja guys. Oke, 24 pixel aja. Tadi sampai mana ya? Nah, sampai sini. Gapnya mungkin gapnya 24 aja. Terus untuk margin top kita rubah ke 24 juga. Nah, oke. Ukuran image-nya udah sesuai. Bordernya juga udah oke, jadi kita nggak perlu ubah. Untuk konten detail, kita ubah width-nya jadi 200 saja. Oke, kekecilan. Mungkin 300. Nah, bagus untuk 300. Padding-nya kita kecilin dari 30 menjadi 16. Oke, border radius aman. Width-nya kita bisa gedein jadi 350. Ini lainnya kita hapus sisanya. Untuk paragrafnya kita kecilin jadi 16 pixel aja. Dan ini kita hapus atasnya. Oke, untuk social icon kita sesuaikan gapnya aja dari 24 pixel. Display fixnya nggak perlu kita ubah. Margin topnya mungkin 6 pixel. Oke, cocok. Dan untuk ukuran fontnya mungkin 16 pixel aja ukuran iconnya. Oke, mungkin biarin ya 24 pixel aja. Colornya kita hapus. Oke, mantap betul guys. Sudah jadi untuk tampilan responsive. Tinggal yang mungkin mengganggu itu bagian ini guys. Jadi untuk menu di tampilan mobile, kita mungkin bisa coba gantiin jadi tampilan hamburger menu. Tapi kita bakalan coba di episode selanjutnya guys. Untuk di video ini sekian saja untuk materi mobile responsive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.